Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Rahmanu ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka khairan hadzal yaum wa khairan ma ba'dahu wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Amma ba'du. Yang kami hormati dan semoga Allah muliakan seluruh jamaah pengajian As-Sakinah Bojong Kuningan, semoga selalu sehat, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat usahanya, sehat keluarganya. Mudah-mudahan semuanya bahagia, amin. Dan semuanya bisa berangkat ke tanah suci untuk ibadah, amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dengan senang hati pagi ini bisa bersilaturahim. Ini karena karunia Allah, hidayah dari Allah, dan karena rahmat dari Allah. Tidak semua orang bisa kumpul di sini, dan ini wajah-wajah baru, banyak wajah baru. Bu Yeni wajah lamanya pada kemana? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan wajah baru ataupun wajah lama menjadi saudara. Amin. Yang membawa wajah baru ini pahalanya gede. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, permintaan Ibu Ketua ini tazkiyatun nafs. Ini bagi saya berat. Bagi saya berat, Bu. Tazkiyatun nafs itu untuk orang-orang yang sudah hebat. Karena sekarang itu lagi krisis. Bukan hanya krisis ekonomi. Yang terngiang-ngiang di telinga kita kan krisis ekonomi. Betul tidak? Padahal tanpa kita sadari, kita juga krisis moral, ya kan? Krisis akhlak, bahkan krisis juga aplikasi dalam mengamalkan agama itu sendiri. Orang banyak beragama, semua di Indonesia dikatakan semuanya juga beragama gitu, betul tidak? Tapi agama itu belum menyatu dalam jiwanya, dalam kehidupan sehari-harinya. Maka berat banget ketika Bu Aida minta materi khusus untuk saya adalah tazkiyatun nafs. Itu harus membahas, membedah buku atau kitab Ihya Ulumuddin kalangan Imam Ghazali. Subhanallah. Tapi itu nggak bisa sekali. Ini mukadimah aja. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu terdiri dari
fase-fase. Kita harus mulai dari mana, gitu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tazkiyatun nafas atau membersihkan itu, membersihkan diri itu sebuah keharusan, sebuah kewajiban. Karena sesuai dengan tujuan Allah ciptakan manusia itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali satu saja tujuannya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada Allah. Jadi namanya menghambakan diri harusnya selalu sami'na wa ata'na. Harus selalu taat dalam kondisi apapun, saat senang atau saat kondisi riweuh. Tapi kalau itu sebuah panggilan dari Allah, sebuah perintah dari Allah, harus disambut dengan sami'na wa ata'na. Pengajian seminggu sekali dan hanya 1 jam dari 24 jam. Masa kita udah Selasa lagi? Seakan-akan kita udah super sibuk, padahal menuntut ilmu, ngaji itu bagian dari sarana wasilah untuk tazkiyatun nafas. Kita ke pengajian aja masih seperti ini, Ibu. Kita ke pengajian aja masih seperti ini, kumaha? Bagaimana kalau untuk ke pengajian? Kalau habis ketemu ustadz, ustazah, kayaknya kita bisa deh jadi orang baik gitu ya. Siap deh jadi orang baik gitu. Tapi kadang-kadang sampai luar setelah nggak di majelis ilmu, nggak bersama ustadz, nggak sama ustazah, pemikirannya udah rubah. Maka subhanallah, kita berterima kasih kepada pengurus atau pembina, ketua Majelis Taklim As-Sakinah ini yang sudah memfasilitasi kita untuk menuntut ilmu, dan materinya pun ada materi ubudiyah, ada materi akidah, ada materi fikih, ada materi tazkiyatun nafas dan yang lain-lain. Subhanallah, ini kita harus bersyukur, berterima kasih kepada pembina, pengurus, ketua Majelis Taklim As-Sakinah ini. Dan harusnya semakin banyak, setiap pertemuan harusnya semakin banyak pesertanya. Kalau Ibu lihat di Facebook saya itu yang pengajian di Masjid Al-Makmur itu 200 lebih. Dan waktunya jam berapa? Jam 7 sampai jam 8. Kumaha Umi? Karena dari situ saya langsung ke kantor. Jadi jam 7 itu saya harus tank. Mereka datangnya setengah 7. Dan itu pada rombongan mobil dari mana-mana. Alhamdulillah. Itu karena saya menyadari bahwa dirinya ada kekurangannya, ada keterbatasannya. Kalau nggak mungkin orang itu berbondong-bondong hadir ke majelis pagi-pagi, nyuci piring juga belum beres, cantik-cantik pada pakai seragam, kadang-kadang saya kalah. Pada rapi-rapi, udah gitu semuanya bawa mekena pada sholat duha di situ. Kalau yang datangnya duluan berarti sudah sholat duha. Kalau yang datangnya tadi agak akhir berarti setelah saya bubar jam 8 itu dia baru pada sholat duha, pada bawa mekena. Keren nggak? Orang Kuningan gitu loh. Alhamdulillah. Kalau sekali saya tidak hadir, saya merasa kangen karena itu bisa bersilaturahim dari beberapa desa, dari beberapa itu dari jauh-jauh, bahkan dari
Cibuntu, Cimana, itu semuanya pada rombongan angkut nanti pas sudah mau selesai itu angkut berjejer di situ jemput. Subhanallah. Bisa nggak ya? Kalau ada kemauan, kada ini. Saya pernah Bu, saya mau acara rapat di Karawang. Itu rapatnya jam 11. Saya ngisi dulu. Karena kalau nggak ketemu, sayang. Ngisi dulu jam 8 sampai sana. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa tazkiyatun nafas ini merupakan sebuah kewajiban dan keharusan harus kita pelajari dan harus kita usahakan, karena tadi tujuan Allah menciptakan kita adalah lil ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk ibadah, dan syarat diterimanya ibadah itu harus ada tatohur, harus ada kebersihan hati, kebersihan jiwa, harus ada ikhlas, betul tidak? Harus ada khusyuk, betul tidak? Dan luar biasa, itu mencapai keikhlas itu susah atau mudah? Biasanya apa namanya, ibu dikasih kue banyak gitu, udah Bu jangan banyak-banyak, saya mah ikhlas. Lah ikhlas mah bukan yang diucapkan itu. Halo, ikhlas mah bukan yang diucapkan itu. Saya mah nggak usah Bu, saya mah ikhlas. Jadi ikhlas itu adanya di hati, bukan di bukan di bibir. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus bisa menyatukan antara hati dan jiwanya. Antara hati kudu bersih, yaitu ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Subhanallah. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Wa ma umiru, dan saya tidak menyuruh, kata Allah, illa liya'budu, kecuali untuk ibadah. Udah gitu syarat ibadahnya kudu mukhlisin, kudu ikhlas. Ini ada salam dari Tanah Suci. Kudu ikhlas. Doain Bun, kita semuanya Bun. Semoga kita bisa berangkat bareng as-sakinah. Bu Odi, kalau Bu Odi woro-woro lagi kayaknya bisa deh. Dulu juga kan Bu Odi. Iya Bunda, doanya Bun. Iya. Iya. Oke, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi target untuk tazkiyatun nafas itu adalah menyatukan hati dan jiwa kita agar fokus lillahi ta'ala. Fokus lillahi ta'ala. Maka ada yang mengatakan bahwa kunci kebahagiaan, kunci keberhasilan, kunci kesuksesan, kunci dari ketenangan, kenyamanan, kalau dua-duanya udah bisa fokus antara jiwa, hati, dan jiwanya. Lillahi ta'ala. Jadi nggak ada problem di dunia ini. Nggak ada masalah. Karena fokus, hatinya lillah. Jiwanya bergeraknya juga lillah. Lillah. Nah, kalau di dalam kitab fikih, kalau ibadah kita agar diterima oleh Allah, dilihat oleh Allah, kan syaratnya ikhlas. Ikhlas itu
apa? Terus salatnya harus khusyuk. Khusyuk masalah apa? Hati. Coba ya Allah. Hati lagi, hati lagi. Hati. Syaratnya harus ittiba sunnati Muhammadiyah, mengikuti sunnah Nabi. Berarti di situ kita harus kudu punya ilmu. Nah, dapat ilmu itu diantaranya harus silaturahim ke majelis ilmu, di majelis zikir dan seterusnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini muqaddimah, nanti harus membuka buku Ihya Ulumuddin. Sekarang udah banyak buku Ihya Ulumuddin itu yang diberi judul Tazkiyatun Nafas, dan itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau kita bawa kitabnya ya kitab kuning. Nah, nanti ibu renyek ini kok serondeng atau apa ini gitu. Kalau bawanya kitab kuning. Jadi ini serondeng kok warnanya. Ya. Kalau yang nggak tadi nggak dari pesantren kan disangkanya serondeng. Ya, ini serondengnya udah tua jadi kuning. Ya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan melihat kita dari hati kita. Kalau Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, innallaha la yanzuru ala suwarikum wala ajsadikum walakinnallaha yanzuru ala qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat jiwamu, badanmu, wajahmu, bentukmu, ya, langsing atau aku nggak ngomong. Sehat, montok. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati. Yang dilihat oleh Allah adalah hati. Sampai Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, wala tahzani yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Surat Asy-Syu'ara ayat 87-89. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari kiamat, pada hari mereka dibangkitkan, yaitu hari ketika yauma la yanfa'un, hari di saat malun wala banun, harta yang kita banggakan, yang membuat hati kita kotor, pertama kali adalah harta. Sombong, penyakit hati bukan? Sekarang itu penyakit seliweran di mana-mana. Kalau udah jatuh, udah buruk, udah nggak bener, ini gara-gara setan ini. Padahal setan itu hanya menggoda, Bu. Terserah ibu mau ikut atau enggak, betul tidak? Dan setan itu nggak kelihatan. Yang paling parah itu setan manusia. Jin manusia itu tidak hanya menggoda. Kalau jin manusia itu menggoda dan memaksa. Halo? Halo? Jangan-jangan kita pernah dari jin, jadi jin. Pak, mau nggak Pak? Kita keluar ya Pak. Ngerayu, menggoda, ngajak, maksa lagi. Awas kalau papa nggak nganterin. Nah ini, akhirnya aku punya duit, sombong, dan seterusnya. Jadi, jangan sampai kita menghinakan diri kita sendiri, menghancurkan diri kita sendiri. Nanti di hari kiamat itu diingatkan oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun. Jadi yang pertama kali manusia itu hancur karena harta. Yang kedua, banun karena anaknya, keturunannya, anak kumah.
satunya jadi polisi. Lagi di sidang tuh Sambo. Anakku mah satunya jadi direktur apa gitu. Di sana juga lagi ditangkap. Anakku mah jadi ngobrolnya anakku, anakku, anakku. Padahal ibu nggak di transfer nggak apa. Malah transfernya berita yang nggak enak. Naudzubillah min. Di dunia aja kadang-kadang anak udah nyusahin. Berita yang nyampe ke kita yang nggak enak. Nanti di akhirat nggak berguna tuh anak. Karena nggak ikut majelis juga anaknya. Nggak ikut pengajian juga anaknya. Bahkan nggak sholat. Padahal duitnya punya. Dan nggak berguna. Jadi nanti akhirnya orang itu menyesal. Di dunia nggak sempat ngaji karena duitnya banyak. Ngitung duit. Kalau ngitung duit bunyinya gimana mama? Duit, duit, duit atau 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah. Ini surat Asy-Syu'ara ini Allah ingatkan. Jangan sampai kita nanti hina. Malu, nggak berguna. Karena pada hari itu nanti harta dan anak kita itu tidak berguna. Yang berguna di hadapan Allah, yang bermanfaat di hadapan Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang bertemu menghadap oleh Allah bisa melihat Allah langsung, orang yang hatinya bersih. Bagaimana kalau begitu Mi? Kita nggak usah jadi orang kaya gitu? Harus jadi orang kaya, tapi harta menyebabkan kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keturunan kita, anak kita mengantarkan kita, menyebabkan kita, memfasilitasi kita agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu saya nengok ke pesantren Agim yang orang-orang tua tuh, ngobrol sayanya, dikirim dari Lampung apa Padang gitu, sama anaknya umurnya baru belum nyampe 50 tahun, hartanya banyak, perusahaannya banyak, tapi disuruh ke sini kesel. Halo, kan usahanya banyak, hartanya banyak, belum tua, yang lain kan tua, lututnya udah sakit, orang masih muda, masih doyan sate gitu. Jadi disuruh ke sini ngobrol, saya mah lagi jajan, lagi itu. Yang pesantren yang 40 hari itu. Jadi belum dapat hidayah, itu anaknya mengantarkan agar jadi orang bapaknya, buat apa nanti nggak berguna anak dan harta itu. Toh udah ada yang ngurus, betul tidak? Tapi kalau hidayah belum datang, mampu nyebelin katanya punya anak kayak gitu. Tapi nanti mudah-mudahan dapat hidayah. Kalau saya Pak bersyukur banget, sujud syukur gitu. Ibu kayak gini diberi kesempatan oleh Allah, ini hidayah dari Allah. Kesempatan dari Allah, anak ibu mengantarkan, keluarga mendukung dan seterusnya. Subhanallah, ada yang jauh anaknya tapi dikirimin uangnya biar ibunya bisa ikut pengajian. Ini adalah peringatan yang terbaik, hidayah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan fasilitas ini menyebabkan kita dekat kepada Allah. Jadikanlah anak-anak kita, harta kita menjadi wasilah kita lebih dekat lagi kepada Allah, dan hati kita lebih bersih karena Allah membanggakan, mengagumi orang yang punya hati bersih. Alhamdulillah. Nanti Allah itu akan bertanya kepada hati, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Buat apa hatimu? Kemana arahnya hatimu? Ke Allah atau ke dunia? Atau ke anak? Atau ke harta, kejabatan, dan seterusnya. Diterangkan dalam surat Al-Isra ayat 36.
wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a. Sam'a sini atau sini? Inna sam'a wal basara wal fuada. Masya Allah. Kullun ulaika kana anhu mas'ula. Setiap ketemu ayat ini, Masya Allah, nanti semuanya akan ditanya oleh Allah, Ibu. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Jangan mengerjakan sesuatu yang kamu belum jelas. Berita-berita kita ikut dukung padahal belum tentu benar. Belum pasti kebenarannya. Sekarang kadang-kadang berita udah jadi guru, udah jadi ilmu, padahal ternyata hoax, nggak benar. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaranmu, penglihatanmu, hati nuranimu, nanti semua akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita berpihak kemana? Penglihatan kita, pendengaran kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kenapa harus ada tazkiyatun nafas? Karena seluruh anggota tubuh kita ini adalah titipan. Tadi ada orang yang mengatakan, ulama mengatakan bahwa orang itu akan hebat kalau dia bisa menjaga hati dan jiwanya. Hanya menyatu lillahi ta'ala. Ada lagi yang mengatakan kunci kebahagiaan dunia akhirat itu cuma 2. Apa tuh? Apa nih? Mulut dan antara 2 paha. 2 juga. Banyak, berapa ribu orang yang sakit hati karena ini. Ya, berapa orang yang kecewa karena ini. Dan seterusnya. Jadi kalau orang bisa mengendalikan ini dan itu, antara 2 paha, bahagia, dunia mulia, akhirat masuk surga. Dan diawali dari ilmu tentang tazkiyatun nafas. Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita punya anggota tubuh yang banyak. Ada hati, ada lisan, ada telinga, ada mata, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, sering kita membaca dalam Al-Quran, qad aflaha man tazakka. Ada qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surat As-Samas. Sungguh beruntung orang yang bisa mensucikan, membersihkan hati dan jiwanya. Dan sungguh rugi dan menyesal dunia dan akhiratnya orang yang mengotori hati dan jiwanya. Bu, orang marah itu penyakit hati atau penyakit mana? Double. Nggak mungkin marah kalau hatinya bersih. Nah, marah itu pakai mulut, pakai mata, pakai ada yang nonjok, ya kan? Ada yang melotot, lisannya juga ngomong kotor, dan apa yang keluar dari lisan itu adanya di mana tadinya? Adanya di hati. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Setiap ketemu ayat qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, nggak kepengen nangis. Ya Allah. Sering ada dengki, ada dendam, ada iri, ada sholat nggak khusyuk, sholat nggak tumakninah.
Itu nanti ada bab-babnya semua di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin itu. Dan itu harus kita bahas semuanya. Kok ada orang tadinya biasa saja, mudanya juga biasa saja, sholat juga jarang kalau lagi ingat. Tapi semakin umurnya nambah, semakin dia baik, rajin ke kajian, rajin ini. Terus tadinya pendendam, jadinya pemaaf. Ini. Tadinya pemarah, jadi enggak. Aku sudah tidak seperti yang dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita berharap bisa seperti itu. Itu seperti itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, udah jam berapa, Bu? Tenang aja. Karena di dalam tubuh kita ini ada mudghah. Apa itu? Ada segumpal darah. Ya daging. Idza saluhat jasad sa'il jasad wa idza fasadat sa'ilul jasad. Jadi ada hati, ada rajanya. Kalau hati kita bersih, ikhlas, lillah, maka seluruhnya baik, Bu. Tangannya juga baik. Mau ngambil enggak jadi, bukan milikku. Mau rakus enggak jadi. Rasul enggak rakus. Mau mukul enggak jadi. Karena rajanya baik. Ratunya baik. Pemimpinnya baik. Wa idza fasadat. Jika hatinya rusak, kotor, maka seluruh ucapannya menyakitkan. Tangannya juga gerawil. Lihat apa diambil. Iseng. Sampai di Arab itu kalau kita lagi umroh, kenapa nggak boleh motet bunga? Nggak boleh. Itu ibu nggak pernah nanya. Kenapa sih? Sedikit doang nggak boleh? Ya jarang mudah, tapi sampai di sana, sampai dimasukkan di dalam apa namanya peraturan umroh, dan itu menjadi pelanggaran, menjadi sebuah pengurangan dosa, harus bayar dam dan seterusnya, harus bayar fidyah. Kenapa ibu nggak tahu? Itu ada di dalam kitabnya, Bu. Jadi suatu ketika ada seorang di alam kubur itu, dia ahli ibadah, harusnya masuk surga langsung tanpa hisab, tapi diazab dulu, disiksa dulu gara-gara motet pagar orang tanpa izin. Ya kalau motet pohon kayu gede buat tiang mah izin. Ini motetnya dia pulang dari kondangan. Halo, pulang dari kondangan, dia nyelip dagingnya di giginya. Terus dia, aduh susah nih, zaman dulu makan belum ada tusuk gigi, sekarang mah di kondangan udah disiapin. Jadi yang hajat udah tahu kalau apa namanya giginya pada. Ya, alhamdulillah, subhanallah. Kenapa kamu nggak langsung masuk surga? Aku punya dosa. Dulu aku pulang dari kondangan dari Bu Aida lewat rumahnya Bu Ami. Nah, saya tuh ngambil motet pagernya dikit untuk membersihkan gigi yang nyelip tadi. Itu tanpa izin. Itu gambaran betapa hakul adami itu harus diselesaikan di dunia. Kadang-kadang kita meremehkan, cuma kayak gitu doang. Cuma sedikit ini, ternyata itu apa namanya harus izin. Apalagi kalau akadnya minjem, harus dibalikin. Ibu minjem peniti dong. Ibu kemana? Maka jangan akadnya pinjem.
minta juga jelek. Aku butuh peniti nih, ada gak gitu? Ada gak gitu? Ya kan? Ada Mi, saya ada peniti. Oh ya, jazakillah. Terima kasih. Jadi nggak minta itu, tapi aku cuma bikin pengumuman. Iya, tapi minta juga lebih baik daripada tadi bilang minjem. Harus mengembalikan peniti itu. Dicoblos loh nanti. Orang pagar yang nggak tajam aja sakit, masuk neraka, gimana kalau jarum? Itu hanya sekelas itu, Bu. Bagaimana kalau minjem uang 100 juta dan nggak dibayar? Halo? Allah, masalah hati. Masalah hati, Masya Allah. Itu hanya karena itu aja ada balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala Untuk melembutkan hati, membersihkan hati, ketika membaca ayat-ayat yang seperti itu, coba agak dipelankan bacanya. Jangan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Enggak gitu, enggak tersentuh. Tapi kalau kita bacanya agak pelan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, langsung ada getaran di hati kita, ada tetesan air mata. Ya Allah, apapun yang aku kerjakan, Allah lihat, Allah balas. Kalau kebaikan, Allah lihat kebaikan itu dan Allah balas kebaikan itu. Kalau yang aku kerjakan itu sebuah keburukan, sebuah kemaksiatan, Allah lihat dan Allah balas kemaksiatan itu sekecil apapun dan membuat hati kita tadi, mudghah kita itu menjadikan nuqtatun sauda. Jadi menjadi titik hitam di hati kita. Kalau sehari kita maksiat 4-5 kali, berarti udah 5 kali titik di hati kita hitam. Kalau ibaratnya kerudung ibu warna putih, berarti udah tutul-tutul, kira-kira dipakai kondangan nggak kerudungnya? Enggak. Dan itu kita bawa-bawa terus. Kalau hati sudah hitam, udah kena noda, Allahu Akbar. Sholat pun susah untuk khusyuk. Susah untuk tumak nina. Kita tidak merasakan lezatnya, indahnya ibadah. Dan itu adalah sebuah musibah. Itu adalah sebuah musibah. Mudah-mudahan kita bisa merawat hati kita ini. Amin ya Rabbal Alamin. Boleh diskusi Ibu, boleh nanya apa saja. Mudah-mudahan nanti kita ke depannya bisa membahas satu persatu amalan hati itu apa saja. Dan konsep-konsep fase pertama membersihkan jiwa dan hati itu apa saja. Dan itu ada semua di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Mudah-mudahan kita tidak seperti anak PAUD, anak TK atau anak SD, karena ternyata kita sudah nggak PAUD dan juga sudah nggak Bu Aida mau gede banget itu. Maksudnya kita juga udah nggak mahasiswa yang emosional. Kita adalah ya kita saat ini jadi mulai mematangkan diri, berbenah agar kita mencapai tazkiyatun nafas. Kita bagian menjadi orang-orang yang bisa masuk surga bersama. Jamaah Majelis Taklim As-Sakinah ini menjadi rombongan yang dicintai oleh Allah, yang dirindukan surga Allah. Dan kita nanti mudah-mudahan bisa saling mencari. Kalau Bu Engkos duluan, carilah Umi. Ditengok kanan kiri, Allah ya Robi, ya Allah. Mudah-mudahan kita bersatu. Kita bisa umroh bersama aja bahagia. Apalagi bisa masuk surga bersama. Amin ya Allah. Aku masih ngebayangin Bu Niki sama Pak Taufik jalannya bawa ibu, ya Allah. Merindukan itu semua. Dan insya Allah
Kalau kita ada niat pasti bisa. Amin ya robbal alamin. Semoga semuanya ke bawah. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada. Mangga. Hmm. Hmm. Ya kalau ridho ya nggak apa-apa, cuma ya kita tahu ridho tuh dari mana. Hmm. Hmm. Saya tahu itu banyak. Pas saya mau ngambil loh udah nggak ada. Terus kata satpam diambilin bu sama anak-anak. Ya kalau kita ikhlas, pisang yang kita tanam dimakan burung itu adalah sedekah kita. Padi yang kita tanam dimakan burung itu adalah sedekah kita. Itu ada dalam hadisnya. Kalau kita ikhlas. Nah, tapi juga ada sebuah kisah. Ini kisah nyata juga. Apa namanya? Yang orang yang lagi haji, yang kehilangan seluruh perbekalannya. Baru sampai bandara sudah hilang semuanya, kecuali apa yang ada di badan. Kopernya nggak ada, semuanya nggak ada. Itu dia pernah apa namanya membawakan barangnya temennya, misalnya saya sama Bu Ami. Oh ini kayaknya tasnya Bu Ami deh. Gitu. Tapi ini kisah nyatanya bukan tas. Jadi orang ini lagi nyari rumput. Dia punya 5 sapi. Lagi nyari rumput berapa karung. Nah dia tahu ini Bu Ami kemana ya? Kok nggak ada? Tapi rumputnya ada di sini. Ini udah mau petang nih gimana? Akhirnya rumputnya Bu Ami itu saya bawa. Aku taruh di kandangnya Bu Ami. Nah Bu Ami itu pontang-panting nyari rumputnya sampai kemalaman. Kan nanti sapinya makan apa? Udah dicari dari siang nggak ada. Ibu, pas Bu Ami dengan lemasnya pulang. Nah ternyata di kandangnya, ya kok rumput aku ada di sini. Sayanya belum menyampaikan Bu Ami, belum minta maaf. Kata aku merasa bangga bisa nolong Bu Ami. Terus Bu Aminnya gini nggak terima kasih. Itu barang saya haji hilang semuanya. Dia pasrah, udah aku mati atau hidup aku terserah lah, nggak bawa apa-apa, perangkatnya semuanya juga hilang dan semuanya ada di koper. Pas sampai hotel itu kopernya ada di sana. Ya pas melihat koper dia ingat dosanya, ya Allah. Itu tadi baik tapi nggak jelas kan, nggak ada komunikasi kan. Ya, selalu akad itu menjadi syarat kan. Misalkan jual beli ada akad terus halal gitu. Akad utang piutang biar dapat pahala besar. Itu kan satu, akadnya jelas, ada saksinya, dicatat. Kalau misalnya tiap hari kita mau dapat sejumlah uang kita yang dipinjam sama Bu Ami minjem uang aku 100 juta, aku aja deh yang kaya. Jadi saya catat di depan suami, tanda tangan, akan dibayarin minggu depan. Ternyata Bu Ami nggak bisa bayar. Dan aku tiap hari dapat pahala sedekah 100 juta. Karena jelas tadi aku mempermudah dia. Tidak marah. Nagih tetap, karena nagih hutang adalah ibadah. Mengingatkan wajib, tapi tidak marah. Bu, kita punya janji. Tapi kita biar punya pahala 100 juta tiap hari sedekah. Tadi caranya. Kita kan kadang-kadang nggak ada akad, nggak ada sembunyi-sembunyi, tahu-tahu jadi marah, putus hubungan, memutuskan silaturahim, bagian dari penyakit dan bagian dari dosa besar. Ya Bu Ami ya. Jadi kalau udah ikhlas udah jadi sedekah. Masalahnya di ikhlas. Ikhlas itu kan hati. Yang harus kita bersihkan tadi kan hati dan jiwa. Lagi ada lagi?
Tapi yang peniti tadi juga harusnya ini yang dijelasin apa? Iya. Boleh tanya. Sendiri kita kan ada orang yang merasa sensitif, jadi dia kalau ngomong seenak-enaknya aja. Kita ada beberapa yang komplain. Salah itu kan tapi kan hatinya baik, jadi itu nggak bisa ya nih. Maksud kalau orang hatinya baik, tapi kalau ngomong enak kan kalau tadi yang menyampaikan kan gitu ya. Hati kan sepertinya di. Iya. Jadi biasanya hati kan udah disampaikan bahwa itu raja. Kalau hatinya bersih, yang keluar juga enak. Rasulullah tuh hatinya kan bersih, ya kan? Pernah nggak kata-kata Rasul menyinggung? Enggak. Belum pernah di dalam sejarah ada yang tersinggung karena perkataan Rasul. Karena memang hati Rasul bersih, semuanya enak. Ada nggak yang berbuat salah? Ada. Yang ketika Rasulullah ngaji di masjid terus ada orang Badui datang kencing di tengah-tengah sini. Apa coba kata Rasulullah? La tuzrimu, la tu. Sayyidina Ali udah bawa tongkat, pukul, gitu. Kata Rasulullah, la tuzrimu, la tu. Biarkan saja, selesaikan kencingnya. Di situ ya, diam aja ya. Ini bukan budak letik loh, bukan anak PAUD, orang dewasa loh, kencing di sini. Tapi Rasulullah tuh zerimu. Mana yang tersinggung? Nggak ada. Malah Rasulullah Ali hutma wasabba, ambil air dan siramkan di situ. Jadi dari kakinya tadi, dari badannya tadi disiram semut air seember. Karena di sininya bukan keramik, bukan upin, jadi airnya langsung masuk ke dalam. Terus kata Rasulullah apa? Anda mau tetap diam di sini, ikut ngaji, atau mau keluar? Kata orang ini keluar. Silahkan. Tersinggung nggak? Ini otak dia sambil jalan keluar itu, katanya Muhammad jahat. Katanya Muhammad nggak bener. Aku nggak dimarahin, aku nggak dipukul. Dan di luar juga dia dengerin Bu di luar situ. Malah tuh dengerin, jelasin ke Sayyidina Ali. Ya Ali, banyak sahabatku semuanya. Kalau tadi Ali pukul orang tadi, dia akan lari ke semua tempat. Ali harus ngambil air, nyiram ini semuanya. Najis semua ini. Tapi dengan dia selesaikan di situ, dia nggak kena kencing batu. Halo, dia kencingnya nggak selesai. Najisnya cuma di situ juga dan mempermudah kita membersihkan. Kata dia dengerin, oh, yang dimarahin yang di ini malah Ali, bukan aku. Baca syahadat dia Bu, masuk Islam. Ini tazkiyatun nafas. Amalan hati yang diaplikasikan dengan lisannya. Oh, pulang dia, padahal dia datang ke sini merusak acara Rasulullah itu, diutus sama gurunya. Kacaukan itu acara. Tapi malah dia di sana ngumumin, Muhammad bukan orang jahat. Saya udah membuktikan. Sekarang yang mau jadi orang baik, syahadat, ayo kita temuin. Nah, alhamdulillah. Maka kalau ada orang baru, jangan dilihat sebelah mata, lihat mata dua. Jadi dirangkul, dipeluk bersama-sama, jangan membeda-bedakan. Aku mau orang lama dari nol. Itu mah pom bensin. Ya, itu ya Bu Aida ya. Jadi semuanya awalnya dari sini, dari hati. Oke, ada lagi Bu? Ya, Bu Niki. Hmm. Boleh, boleh, bagus. Bahkan tulisin aja, bikin papan kecil gitu, yang mau halal. Kalau saya di
Ya di komplek saya itu ada grupnya namanya Geria Husnul Khotimah. Jadi saya misalkan dari Jawa, dari mana aku keburu pergi lagi kemana, itu punya cabai, punya tomat, bawang merah, itu aku gitu, terus aku foto gini. Bagi yang membutuhkan halal, nah udah saya siapin plastiknya. Aku pulang udah habis. Jadi apa namanya? Ya, dia akan mengambil sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ada Gria Khotimah kayak gitu. Jadi gampang. Dan orang nggak tahu, taunya gini, Bu Haji panen di mana, kebunnya di mana, suka berbagi. Kadang-kadang walu di pengajian ada ngasih walu 5. Aku potong, ya kan? Terus di situ aku taruhin apa bolet, ya kan? Yang mau ngolah halal, gitu. Jadi alhamdulillah. Jadi kalau bahasa halal itu udah solusi, Bu. Jadi nggak usah dibahas, terserah mau ngambil berapa sesuai dengan kebutuhannya. Tapi jangan rakus, pumpung halal. Ini juga hati. Padahal ada yang lain yang mau. Udah gitu di rumah kita seminggu nggak diapa-apain, busuk. Ini juga hati. Ini juga hati. Ya, Abi, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ya. Mohon maaf kalau kurang leluasa. Nanti kedepannya materinya setengah jam aja. Selebihnya tanya jawab karena memang kalau masalah hati, masalah kehidupan sehari-hari itu amat-amat luas. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali. Amin ya Rabbal. Yang punya bukunya nanti terjemahan ya Ulumuddin dari Tazkiyatun Nafs dibawa aja pas jadwal. Ya. Ya, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.